kasih saudara semua, hari ini adalah pesta Pentakosta. Renungan pagi ini berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam dan pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah itu berkata demikian. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, berdasarkan Injil hari ini, marilah kita mencoba untuk mendalami ataupun merenungkannya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, kata pertama yang diucapkan adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai bukan yang diberikan oleh dunia, tetapi damai yang datang dari Yesus sendiri. Damai dengan Allah. Damai juga dengan dirinya sendiri. Damai untuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Allah. Itulah damai yang dinyatakan oleh Yesus. Sedangkan Yesus juga kemudian memberi pengutusan untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, meneruskan tugas Yesus. Dan Yesus juga memberikan Roh Kudus, menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia adalah sang penghibur untuk para murid dan kita semua yang menerima ataupun juga terbuka hatinya untuk menerima pewartaan dari para muridnya, para murid. Nah, kita yang tinggal atau hidup pada saat ini adalah menerima pemberitaan para muridnya, para murid, yang juga didoakan Yesus untuk bersatu dengan dirinya maupun juga kemudian bersatu dengan Bapa. Roh Kudus yang diberikan juga merupakan roh kebenaran, roh Kristus sendiri yang menyertai perjalanan para murid kemanapun sampai akhir zaman. Roh Kudus itu pula yang kemudian akan menerangkan, akan membantu, akan memperjelas apapun yang diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus juga nantilah yang juga akan mendorong kita semua untuk meneruskan pewartaan kepada segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tentu saja menurut kapasitas kita masing-masing. Yesus juga selain memberi tugas pengutusan dan juga memberi Roh Kudus kepada semua para murid dan kita semua, juga memberikan kuasa pengampunan atas dosa. Bila orang mendapatkan pewartaan dan terbuka dan akhirnya berdamai dengan Allah, menerima Yesus, akhirnya akan diampuni. Sedangkan yang tidak mau itu sudah kemudian terhukum, tidak mendapat pengampunan. Itu isi daripada Injil pada hari ini. Roh Kudus turun kepada para rasul, tapi juga bukan para rasul, tetapi juga untuk kita semua. Sebagai roh Kristus sendiri yang mendampingi perjalanan para murid,
termasuk kita semua, yang memberi bekal, mendorong, mengobarkan semangat, tapi juga yang memberi pengampunan, yang menerima diampuni, sedangkan yang tidak akan dilestarikan dosanya. Itu isi dari Injil pada hari ini. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, dengan peringatan datangnya Roh Kudus, kami mohon rahmat-Mu agar kami semakin mampu mendalami iman kami, mempertegas iman kami, bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang Engkau utus, yang membebaskan kami dari dosa-dosa, yang persatukan kami dengan Yesus dan juga dengan Engkau sendiri, oleh yang adalah hidup dan juga ada, sehingga dengan demikian kami menerima hidup yang kekal. Kami pun juga menyadari akan tugas kami, tugas perutusan kami, untuk mewartakan iman kami, agar semua orang, semua makhluk juga bisa menerima kabar gembira, terbuka kepada ajaran-ajaran Yesus Kristus, agar mereka juga dipersatukan. Kau angkat sebagai putra putrimu, yang Engkau beri juga janji-janji ataupun juga Engkau beri warisan yang harusnya diberikan oleh Yesus. Kami juga diutus mewartakan itu kepada semua makhluk, agar dengan cara demikian maka kami juga akan mampu untuk menjalankan tugas kami. Selain mewartakan bersama, kami juga mampu mengolah alam raya ini sebagaimana Engkau kehendaki, agar semuanya nanti bisa bersuasana seperti di surga sendiri, sebagaimana doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid yang diturunkan kepada kita ini. Semoga iman kami semakin mendalam, hati kami semakin berkobar, dan kami pun mampu melihat hidup ini dengan lebih tenang dan lebih baik, serta punya harapan besar akan masa depan yang baik. Juga semakin menyadari bahwa Engkau sungguh-sungguh mendampingi kami. Semua itu kami mohon kepadamu Tuhan melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.